kelima ya. JKI Home Church senang bisa berada bersama-sama dengan Anda semua. Kita akan belajar sama-sama sesuai dengan tema bulanan kita. Sebetulnya agak personal temanya ya buat saya ya. Tapi saya nggak bisa cerita semuanya ya. Kalau nanti Pak Irwan mau ngopi sama saya di Gading, saya ceritain nanti ya. Saya sendiri ya baru ngalami loh saudara sebetulnya untuk tanpa sadar ya itu terjebak dengan masa lalu saya sendiri. Serius, bener. Saya itu ya kalau baca Alkitab, saudara, itu bukan kewajiban, tapi emang hobi. Jadi saya senang baca Alkitab. Saya emang senang baca Alkitab. Anda ngomong sama saya ya tentang teori apapun, doktrin apapun, umumnya saya ngerti. Ya, pernah dengar nggak baru-baru ini ya ada satu ahli DNA itu yang lahir baru ya, Kristen sungguh-sungguh cinta Tuhan ya, bikin satu statement, bahkan bikin buku. Dia bilang gini, sebetulnya teori evolusi dan teori penciptaan itu bisa didamaikan. Dia support kedua teori itu bersama-sama. Wah, keren ya. Jangan timpukin saya batu dulu saudara ya. Menurut dia ahli patologi dan DNA ya kan. Lalu dia bilang gini, saya gak bisa mengabaikan fakta menurut penelitian. Tapi juga saya pun gak bisa mengabaikan Alkitab. Karena apa yang Yesus buat dalam hidup saya terlalu indah, dia bilang. Gak mungkin Alkitab itu salah. Keren ya? Jadi pastor, sebenarnya evolusi ada apa enggak? Saya mana tahu, kita kan bukan ahli-ahli ya. Percaya aja sama dia saudara. Anda emang siapa mau debatin dia? Ya kan ya? Ya, ini hanya informasi. Kira-kira begitu hobi saya. Jadi saya senang baca, saya happy. Tapi bayangin ya, orang kayak saya aja, ya. Saya kasih tahu ya saudara ya. Saya tuh kalau khotbah tuh bisa mendadak. Bener. Saya sama Bapak rohani saya kadang-kadang ikut Pak Daniel Alexander pelayanan. Anda mungkin tahu ya, Pak Daniel Alexander ya. Koden ya. Beliau suka ajak saya ke luar negeri beberapa kali, ajak saya pelayanan ya. Wih, itu berani dia. Dia kalau ajak saya tuh berani, saudara. Ya, kadang-kadang bahkan dalam kasus ekstrim ya, kita nyampe ke gereja ya di luar negeri tapi umumnya dia bilang gini, kamu khotbah duluan aja. Duluan aja khotbah, nanti papa yang sambung. Saya tuh khotbah gampang, serius. Menurut saya dari sekian banyak pelayanan yang saya buat, khotbah itu yang paling gampang. Saya bisa datang ya, ngeliat gini, yaudah khotbah ini aja dan bisa. Nah, kamu khotbah nyiapin nggak? Nyiapin nggak? Wah, saya sih udah nggak nyiapin lagi, bener ya. Tapi orang kayak saya aja yang sehobi itu, saudara, sama teologi, sama firman, saya pun bisa disesatkan dengan hati saya sendiri tanpa saya sadari. Ya, saya nggak mungkin cerita semuanya karena menyangkut institusi, menyangkut apa banyak ya. Tapi saya hanya ingin Anda tahu bahwa hati kita itu gak bisa dipercaya sebetulnya. Dan seringkali menipu kita. Alkitab berkata hati ini licik, benar gak? Bahkan lebih licik dari segala sesuatu. Ya, kalau Anda pikir Anda jahat, saya beritahu, percayalah Anda itu lebih jahat dari yang Anda duga sebenarnya. Tapi gak kekorek aja semuanya. Benar. Kita itu bagus, rapi, bisa berjalan dalam hidup ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Percaya deh. Kalau kita dibecek sedemikian rupa, ngeri kita. Ya, banyak orang itu rumah tangganya baik-baik aja, ya, sepertinya nggak selingkuh, nggak jatuh dalam dosa perzinahan. Seringkali bukan karena mereka menang, enggak. Anda tahu nggak kenapa? Emang nggak punya duit aja buat piara istri baru, benar nggak? Tapi begitu punya uang, kebongkar lagi semuanya. Makanya hati ini harus beres. Shalom Pak, ya. Silakan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Mari ya. Hati ini harus beres. Hati ini mesti jernih. Hidup itu harus tanpa ganjalan. Benar gak? Ya. Hidup itu harus beres seberes-beresnya. Pelayanan harus murni, semurni-murninya, dan tanpa keberatan hati nurani. Ketika hati Anda ngalami seperti itu, wah enak saudara. Panjang umur, sehat, seger mukanya. Ya, amin. Ya, yuk mari kita lihat sama-sama satu bagian teks di Mazmur 126. Dan dari sini ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya,
Bapak dan Ibu Gembala Anda menurut saya memilih tema yang baik sekali di awal tahun. Ya, kalau Anda mau masuk awal tahun, matamu harus ke depan. Amin. Fresh. Ini waktu yang fresh buat setiap kita. Dan tidak pernah ada orang yang berjalan ke depan, saudara, sanggup berjalan dengan baik ketika dia terikat dengan masa lalunya. Gak mungkin bisa. Ya. Dan Tuhan itu punya cara untuk mengeluarkan kita dari setiap belenggu seperti itu. Caranya gimana? Ya, coba lihat Mazmur 126 ayat yang pertama. Nanti kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tadi saya tanya, Pak Irwan, saya punya waktu berapa lama? Oh, selesainya aja. Wih, keren ya. Mantap, mantap. Tapi jam 11 ada ibadah kan ya? Betul ya. Dan saya juga harus cabut secepat-cepatnya. Ya. Karena jam 11 pun ada ibadah juga sebetulnya yang harus dilayani. Lihat ini baik-baik. Nyanyian ziarah. Oke. Ziarah itu udah pasti di masa lalu. Setuju gak? Benar gak? Ziarah itu tidak pernah mengacu kepada masa depan. Ziarah itu kenangan-kenangan. Dan jujur, biasanya tidak enak. Setuju? Betul ya? Ya kan? Ziarah ke kuburan. Mana ada soalnya ziarah ke bioskop? Gak ada. Ya. Betul ya? Kalau Anda ziarah ke luar negeri, pasti mengenang sesuatu yang signifikan. Gak ada ziarah ke luar negeri intinya shopping semua, cari diskonan. Itu pura-pura ziarah. Lihat, nyanyian ziarah. Apa sih yang mesti di-celebrate? Apa sih yang harus dirayakan ketika Anda mengenang masa lalu? Ketika Anda kepikiran tentang semua waktu yang telah Anda lewati di masa lalu. Ini keren banget deh. Nyanyian ziarah. Titik. Kata pertama yang keluar dari para peziarah ini adalah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Berarti keadaan mereka pada waktu itu tuh sembuh gak? Enak gak? Beres gak? Dalam peziarahan mereka, all they see was nothing, hancur-hancuran. Yang mereka lihat adalah keadaan yang gak enak. Dalam perjalanan ziarah mereka melihat betapa kacaunya, ruin, berantakannya hidup kami yang lalu ya. Betul ya? Mereka jalani, mereka kenang. Satu titik. Mereka memutuskan untuk menyanyi. Dan nyanyian yang pertama-tama yang mereka ucapkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion apa sih Pastor? Gampangnya kita Sion. Sion itu satu gunung sebetulnya yang dipilih Tuhan. Tadinya gunung dewa-dewa Baal. Ini gunung setan sebetulnya saudara Sion. Ya. Tapi dipilih Tuhan untuk menjadi tempat di mana ia mau tinggal dan bertahta. Sion kita lah. Nah, Alkitab bilang gini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Saya ingin Anda berkenalan dulu dengan kata pemulihan atau restorasi. Menurut saudara artinya apa restorasi? Restore. Siapa yang bekerja di bagian gudang, bisa angkat tangan? Ada nggak urusannya sama gudang, sama barang-barang, ada nggak? Nggak apa-apa, angkat tangan. Jangan angkat tangan temennya ya. Ayo, restore. Setuju nggak definisi gampangnya restore atau restorasi? Itu gini, ya, mengembalikan sesuatu yang hilang. Benar nggak? Betul ya? Sesuatu hilang, ya, gak ada loh. Atau rusak, perlu dikeluarin, digantikan dengan yang baru. Betul ya? Pemulihan itu apa saudara? Yang berantakan, yang kacau, yang wah, hidup tuh
Seru gak? Hidup tuh susah gak? Coba lihat kiri kanan Anda, coba lihat, ayo. Ya, lihat dari mukanya. Coba Anda lihat mukanya, lihat sorot matanya. Ayo, coba. Ayo balik kiri kanan, di depan belakang, ayo. Coba dari muka itu yang melongo, ya, yang matanya kayak maling, saudara ya. Coba Anda lihat, Anda ambil kesimpulan, hidup tuh susah apa gampang? Ayo, be honest, jujur. Susah gak? Saya tuh berharap hidup itu segampang yang dikhotbahkan dari mimbar. Kenyataannya gitu gak? Ayo. Hah? Apa iya menang-menang gendung, duit jatuh dari langit, gitu gak? I think, saya yakin salah satu tugas hamba Tuhan adalah berkhotbah secara nyata dan realita. Benar gak? Ya? Kadang-kadang jemaat pikir hanya pendeta yang bisa ngidupin khotbahnya. Sebenarnya enggak, pendeta juga gak bisa ngidupin khotbahnya sebetulnya. Ayo. Hidup tuh susah ya. Dan dalam perjalanan hidup kita ada begitu banyak duka yang kita alami. Dan saya beritahu, luka-luka itu, duka itu tuh ngebentuk kita. Sebab gak ada siapa, sebagian besar dari diri kita bisa didefinisikan dari luka-luka kita. Serius. Penderitaan dalam hidup kita itu yang menjadikan kita sebagaimana ada-adanya. For better or worse. Saya senang main gitar. Di sini nggak ada gitar listrik ya. Gak apa-apa kalau teman-teman mau saya pelayanan main gitar juga nggak apa-apa. Free of charge. Saya senang main gitar. Termasuk jago ketika SMP SMA. Termasuklah. Ya. Kalau zaman dulu ada YouTube gitu-gitu, juga nggak tahu ilmu saya kayak pakai ke langit kali mungkin saya. Dulu kan dengerin kaset zaman kita ya. Saya cari kuncinya, saya cari. Putus itu kaset sampai saudara. Saya ulang-ulangin terus. Tahu lagu apa gitu? I will do anything for love. Tahu kan? Ya. Saya cari terus. Ratusan kali kalau saya cari gitar ya putus akhirnya. Saya bisa main gitar sebegitu baiknya. Kenapa? Segitu tekunnya. Kenapa? Karena luka. Dikata-katain sama teman-teman, bego lu gak bisa main. Wah, kurang ajar kalian semua. Mencoba membuktikan diri. Banyak gak orang pintar nyari duit gara-gara keluarga dihina terus? Ayo. Banyak gak? Hah? Maaf ya, berapa banyak pendeta gereja besar, gereja jadi besar gara-gara dia luka, tidak dihargai sama pendeta lain waktu masih kecil. Banyak. Akhirnya pahit dan gak mau bergaul dengan yang lain. Banyak. Nah, luka itu mendefinisikan kita. Ya, pain. That's what makes us who we are sebetulnya. Entah untuk kebaikan atau untuk keburukan. Nah, ketika mereka ziarah, ini bagus banget. Mereka dewasa sekali. Mereka bilang gini, Tuhan, aku gak mau masa laluku yang hancur ini mendefinisikan hidupku. Amin. Makanya kata-kata mereka yang pertama adalah gini, ketika Tuhan merestorasikan keadaan kami. Ya. Sesuatu di depan. Apa sih yang paling orang yang mengalami pengalaman yang buruk perlu dengar? Apa yang paling perlu mereka dengar? Bahwa suatu hari pemulihan dari Tuhan itu ada. Ia Tuhan yang mau menggantikan semua yang hilang. Merestore semua yang tercuri, yang tersakiti dengan sesuatu yang baru. Percayalah, dia punya standar kehidupan yang dia mau terjadi dalam hidup semua anak-anaknya. Dalam hidup gerejanya. Ya. Makanya ketika Tuhan pulihkan kita dalam penziarahan lo ya. Ketika Tuhan pulihkan kita
Kita nih kayak orang-orang yang ngimpi. Nah, orang yang terikat dengan hal yang lalu, kira-kira bisa gak ngimpi buat masa depan? Wah, susah, saudara. Susah. Gimana mau ngimpi kalau masa lalunya itu mengontrol dia, mengikat dia? Gak akan bisa. Karena dia merasa diri dia adalah produk dari semua hal yang tidak enak yang terjadi. Dan setan akan ambil mimpinya Tuhan dalam hidup dia. Hari ini 2024, makanya saya bilang Bapak dan Ibu Gembala tentu dengan rekan pengurus yang lain menaruh satu tema yang ajaib. Mari kita keluar dari masa lalu kita. Amin. Ya, siapa yang ngalamin gak enak banget di 2023? Boleh angkat tangan? Makasih buat kejujurannya. Masih banyak lagi sebetulnya tapi gak ada yang angkat tangan ya. Mau gak kita keluar dari 2023? Dan bermimpi kembali. Ya. Yuk lanjut. Kita kayak orang yang mimpi. Tahun ini saya berdoa. Ayat yang kedua ya. Saya berdoa Anda alami ini. Pada waktu itu. By that time, suatu saat nanti, pada waktu itu, kalau saya pulih, saya tergantikan, saya digantikan dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kalau semua yang membusuk, semua yang berantakan di hati saya ini, digantikan dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kalau saya pulih, waktu itu, mulut saya penuh dengan tertawa. Lagi yuk lihat kiri kanan depan belakangnya. Ayo, siapa yang sadar orang yang Anda lihat kayaknya lu perlu ketawa lebih banyak deh. Betul gak? Anda perlu gak ketawa lebih banyak? Ayo lihat istrinya tuh ya, yang udah 5 tahun asem mukanya saudara. Saudara perlu gak ketawa lebih banyak? Ya. Pada waktu itu, suatu hari, mulut kami akan penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sampai sini, mau gak kita punya pengharapan dulu? One day, mulut ini akan ketawa lebih banyak. Saudara butuh gak sih ketawa lebih banyak? Enggak ya? Hah? Gak butuh, Pak Gembala tiap minggu udah khotbah lucu banget ya kan. Ayo Anda butuh gak ketawa lebih banyak? Ada rumah tangga saudara, sekalipun pergi sama-sama, tegang terus mukanya di mobil semua serem. Makanya ada rumah tangga makan sama-sama, semuanya juga main gadget sama-sama. Saya pernah pergi sama satu keluarga ya, diajak makan. Aduh, hening banget. Hening. Silent treatment. Hening banget. Sampai restoran ya, masuk, semua lihat menu, pesan makan masing-masing. Habis itu serentak semua keluarin handphone masing-masing. Bapak, ibu, 2 anak. Semuanya handphone masing-masing. Saya duduk, saya ngeliatin begini. Lah, lu ngundang pendeta makan. Ini main handphone, apa mereka saling WA-WAan gitu ya. WA-WAan, pendeta giginya kuning atau gimana. Atau saya bingung lah maksudnya apa sih. Terus satu mulai ketawa sendirian. Saudara perlu tertawa, perlu sorak-sorak, tapi bukan ketawa sendirian saudara. Ya, yang di jalanan, yang rambutnya brekele-brekele itu juga banyak ketawa sendirian. Saya perlu loh meng-establish pattern. Saya perlu meletakkan pola. Apa sih yang terjadi kalau Tuhan pulihkan kita? Mungkin nanti bentuknya kita gak tahu. Ya, kita gak pernah tahu secara pasti. Gak ada orang yang tahu. Ya, entah jadi apa. Tapi yang pasti gini polanya. Saudara akan ketawa. Benar gak? Saudara akan bersorak-sorai. Betul gak? Ini pattern. Ini karakteristik pemulihan. Saya akan lebih banyak ketawa.
Bisa dua tuh sebenarnya. Satu, emang bener terjadi yang ajaib, wah ketawa. Atau yang kedua, yang tidak kalah powerful. Semua keadaannya sama. Anda tapi tetap ketawa, oh gak apa-apa ya kan. Tuhan memegang hidup saya. Tapi yang pasti Anda akan ketawa lebih banyak. Anda akan bersorak lebih banyak. Ya. Tadi worshipnya bagus ya, seru ya. Waduh, saya lihat ke belakang teman-teman, sungguh-sungguh nyanyi ya. Ini rekan kita yang sama juga pakai jubah pendeta ya. Wah, nyanyi sungguh-sungguh dia. Wah, luar biasa saya bilang. Luar biasa. Bayangin kalau ada pemulihan lebih lagi, Anda sorak sekencang, aduh waduh, saudara terbelah nih tembok saudara, benernya. Langsung terjadi pemekaran gereja ini. Dahsyat loh, serius ya. Worship leader juga luar biasa. Beri tepuk tangan lah buat worship leader kita. Sekali-sekali gak apa-apa lah saudara ya. Kita hargai orang ya. Kalau dia mencuri kemuliaan ya salah dia sendiri ya kan ya. Kita cuma mau hargai dia doang kok. Dan lihat nih karakteristiknya, lihat nih. Pada waktu itu ya. Somewhere in the future, di depan semuanya. Pada waktu itu, pada waktu itu, pada waktu itu. Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pengen gak? Yuk di ulang tahun home church yang kelima. Kita punya satu iman. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada gereja kami. Ya. Amin. Ya. Somewhere di depan. Pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu. Ayat 3. Lihat yuk. Nah ini juga sama. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita apa tuh? Bersukacita. Ya. Jadi ketika terjadi pemulihan dalam hidup kita, dalam hidup Sion. Lihat. Sorak-sorai terjadi. Amin. Tertawa lebih banyak. Ya. Kami di gereja, kemarin kami Natalan 2 kali ya. Natalan yang terakhir, saya minta orang-orang bersaksi. Wih, 2023 buat beberapa jemaat itu bukan tahun yang mudah. Bukan tahun mujizat seperti yang kita pikirkan dan yang seringkali kita definisikan. Ya. Saksiannya tuh berbau gini loh saudara, rata-rata. Kita ngelewatin neraka yang mengerikan. Tapi kita hidup loh. Di ujung tahun Desember 2023. Kami masih ada. Dan tidak menyangkali Tuhan kami. Mantap ya. Kadang kesaksian kayak gitu tuh lebih seru sebenarnya. Lebih ngalamin Tuhan. Bener. Ya. Dan saya bilang sama gereja. Kita tutup 2023 dengan kemenangan tentang iman kita. Tapi Desember 2024, saya berdoa kita bersaksi bahwa tahun ini tertawa dan sorak-sorai itu lebih banyak. Ya? Oke? Makanya ayo dipulihkan. Ayo minta Tuhan pulihkan kita. Oke? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Lihat ayat 4. What should we do? Lalu kita ngapain? Apa yang mesti kita buat? Lihat, ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Tapi nanti ada lagi yang lebih penting di bawahnya daripada ini. Ini penting sekali. Yang pertama-tama gini. Mereka berdoa. Mereka berdoa. Ya. Lihat, di ayat yang keempat. Nanti ada 5, ada 6. Ayat yang keempat dimulai dari satu kesadaran. Ya, ada teriakan dari mereka yang bilang gini, kita butuh tuh, kita butuh. Kita butuh. Saya dan istri saya udah pasti butuh tertawa lebih banyak. Kami gak pernah berbahagia seperti dulu ketika kami pacaran. Saya butuh tuh, saya butuh. Saya lihat anak-anak saya loh, kok mereka gak happy ya ketika 2 tahun yang lalu. Anda tahu gak membesarkan anak itu harus dengan sengaja?
Banyak dari kita orang tua itu tidak dengan sengaja membesarkan anak. Autopilot. Iya, saya bisa mandi, bisa berangkat sendiri sekolah, bisa makan, udah bahaya, udah bagus. Bener gak? Kita gak tahu hidup dia kayak apa. Kita gak tahu yang dia alami. Serius, saya beritahu, membesarkan anak itu mesti dengan sengaja loh, sengaja. Kita kontrol, kita atur dia. Kita wariskan nilai-nilai. Anak saya yang satu udah mulai masuk masa remaja umur 12 tahun. Aduh saudara, biasa lari ke bapaknya, ciumin bapaknya, diciumin bapaknya seneng. Ya. Waktu saya COVID ya tahun 2021 isolasi di kamar ya, dia ketok-ketok dad, mau ngeliat, mau megang, mau pegang daddy, katanya nggak boleh. Saya bilang sekarang 2 tahun kemudian dicium bapaknya udah nggak mau. Apa yang terjadi? Anak teenage ada gitu nggak sih? Apa saya doang? Perempuan mau 13 tahun sama, puji Tuhan tidak ada dosa dalam hidup saya. Sama ya, nggak mau dicium. Mereka bilang ya, chatting sama temennya, ketawa-tawa sendirian ya, bahaya. Saya bilang ya. Saya bilang sama istri saya, sama maminya, kita tuh mesti fokus loh sama dia lebih daripada kita fokus sama yang kecil. Dia bilang, iya betul, iya. Kami susun strategi, kita rundingan cara ngomongnya gimana. Kami arrange, kami atur. Papa sama Matthew boys time, ya kamu main sama mami, ke salon sama-sama berdua, mereka ngobrol, cerita, ya. Maminya lihat chatnya. Kita itu atur dengan sengaja. Bapak ibu kayak gitu gak? Ayo, bodoh amat udah gede, urus diri sendiri. Kejebur got saudara. Serius. Pokoknya anak kalau asal udah bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri, biar mandiri. Weh. Ngisepin Ibon anak-anak nanti. Bener. Gak bisa. Ya. Sampai kapan pastor kita urusin anak kita dengan baik? Sampai mereka menikah. Serius. Karena seorang apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Sampai mereka married. Ya. Kalau udah married tuh udah lain lagi tuh. Sekalipun Anda dominan, kontrol freak segala macem ya, belajar tahan, itu udah gede. Ya. Nanti mami mertua terlalu ikut campur, saudara. Waduh, ya. Menantu Anda nanti menginginkan kematianmu lebih cepat. Jangan. Serius. Ya. Konon katanya Petrus marah ketika mertua disembuhkan Yesus. Ya kan? Katanya, ya kan? Gak ada ayat sih, menurut tradisi. Entah tradisi siapa. Makanya saya selalu ditanya, siapa orang paling hebat di Alkitab, Pastor? Menurut saya Salomo. Ya. Istrinya berapa? Rinciannya 700. Enggak kebalik. Balik kayaknya deh. Tapi gak penting lah ya. Mau 700 istri, 300 gundik atau terbalik sama. Yang penting apa? Dia punya 2000 mertua. Ayo. Terakhir nulis apa khotbah, semua sia-sia. Nah sadar, mungkin udah kena kanker dia baru nulis. Bener gak? 2000 mertua. Ya, tentunya di sini mertua menantu semua akur, saya percaya ya. Amin. Aminnya kenceng banget sih kayak amin gitu ya. Dengan sengaja, kita dengan sengaja buat kayak gitu. Ya. Saudara, mau gak mengakui, ini yang pertama-tama yang paling penting gini. Bisa gak kita akui bahwa dalam hidup saya emang ada yang perlu dipulihkan. Kita bisa ngaku gak? Wah kadang-kadang saudara, di manusia tuh, sombongnya, bener gak? Ayo, kalau nanya sama orang, hey gimana, how are you? Baik semuanya, jawabnya apa? Baik ya kan? Padahal 5 menit yang lalu hampir mau bunuh diri, bener gak? Ya, utang udah banyak, ya kan?
Bisa nggak kita membawa diri kita, nanti nih ya kita doa sama-sama, ya kita merenung sama-sama abis firman. Anda bisa nggak sadar, Tuhan, sebetulnya kalau saya mau ngaku, ada banyak sisi yang gak beres dalam hidup saya. Ayo, bisa gak ada ngaku? Ini loh, ini satu proses penghancuran hati sebetulnya. Ya. Satu proses peremukan. Karena gini, gak pernah ada orang yang bisa sembuh tanpa menyadari bahwa dia itu sakit. Gak pernah ada. Anda harus sadar dulu, saya bermasalah dan saya harus sembuh. Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya menyediakan pemulihan, dan pemulihan itu dimulai dari satu langkah awal, yaitu teriakan, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Makanya gak pernah ada orang sombong ngalamin Tuhan, gak pernah ada. Gak pernah ada. Mereka harus sadar dulu, Tuhan, suami saya gak seperti dulu. Perasaan saya kepada istri gak seperti dulu. Anak-anak saya kebergantungannya sama orang tua, dependensinya sama rumah, sama keluarga gak seperti dulu. Saya perlu dipulihkan. Tuhan, pandangan saya terhadap jemaat itu gak seperti dulu. Waduh Pak Irwan, saya pernah doain pendeta di satu acara pedesaan, ya. Maju ke depan saya doain, nangis, nangis. Terus Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang gini, Pak, ampuni jemaat Bapak. Saya bilang, nangis lebih kencang. Tuh, coba. Kira-kira kalau gembala nyimpan luka kepada pelayanan, Anda enak gak dilayani kayak gitu? Atau sebaliknya, enak gak? Jemaat luka sama bentuk kependetaan. Banyak loh jemaat tuh trauma sama institusi gereja. Banyak. Ya. Ayo Anda yang sekali mencibir khotbah diam-diam, lalu ngomong enak, lalu mati gitu ya. Kok ketawa? Ya kan? Lalu ngomong enak, lo gak tahu gini-gini. Itu kan bukan hati yang baik sebetulnya. Hati yang perlu sembuh, saudara. Ya. Jadi kita mulai dari satu doa. Pulihkan kami Tuhan. Kami ini perlu sembuh. Ya. Makanya hidup itu yang paling jahat tuh denial. Nyangkal. Ya kan? Padahal tahu dia ini ada masalah. Coba kamu ke dokter, masuk. Sakit apa? Enggak sakit. Loh, kapan datang? Pokoknya enggak sakit. Coba ya saya periksa, ya. Napasnya pelan-pelan biar enggak ketahuan, saudara, ya. Kalau napas terlalu dalam putus nyawanya, ya kan? Lah, napasnya ini sakit enggak? Padahal sakit. Enggak sakit, ya kan? Tiba-tiba muntah darah, saudara, kayak film silat. Orang gitu bisa sembuh gak? Gak akan bisa. Ya. Kesembuhan dari luka, dari trauma, itu ketika Anda sadar, saya perlu keluar dari ikatan ini. This is bad, ini mengerikan. Amin ya. Jadi mereka berseru dalam ziarah mereka, dalam perenungan mereka. Mereka ngimpi satu keadaan yang ideal. Kalau Tuhan kerja, sorak-sorai, tertawa. Kami kayak orang bermimpi. Itu ya karakteristiknya. Lalu ada orang yang akan ngomong, wow, Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup kamu. Wow. But right now, as for now, tapi sekarang, pulihkan keadaan kami Tuhan. Ayo, ini baru minggu kedua dari 2024.
Masih banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Pulihkan kami ya Tuhan. Lihat-lihat seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, kering identik dengan kematian. Anda tahu gak, padang gurun di Alkitab itu bukan cuman gambaran dari keadaan gak enak, enggak. Tapi padang gurun itu sama dengan kematian sebetulnya. Ketika kata padang gurun ada, berarti itu a place of death, tempat kematian. Karena di gurun itu gak ada yang hidup. Gak ada yang hidup. Ya. Gak pernah ada yang hidup. Semua mati. Ya. Sampai kalau Anda pernah ke Israel, ya. Semua pernah ke Israel bisa angkat tangan, ya. Ada? Belum ada? Pergi sama-sama suatu saat nanti, ya. Tunggu roketnya udah berkurang. Ya. Ya. Bahkan kalau Anda pernah ke Israel, Anda lewat padang gurun, wifi aja mati, saudara. Apalagi tumbuhan. Mati. Di bus itu tuh melongok, gak bisa ngapa-ngapain itu. Paling ngatin foto-foto yang lalu, ya kan. Mati, wifi aja mati. Gak ada apa-apa. Seperti engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Semua perasaan yang mati, yang tidak hangat lagi, yang tidak bergelora lagi, dipulihkan Tuhan. Amin. Kata berikan Anda sekali lagi, ayo bermimpi, ayo ya, come on ya, saya akan selesai, ayo 10 menit lagi, ayo. Amin. Ya. Setelah sadar, ya, anggaplah udah sadar, udah lewati air mata, Anda udah bilang, ya saya perlu pulih. Lalu berikutnya apa? Kita ngapain? Coba lihat ayat yang kelima. Lihat ini bagus. Orang-orang yang apa? Menabur dengan mencucurkan air mata, ya, akan menuai dengan muncul kata itu lagi tuh, ya, yang tadi di ayat yang awal ya, bersorak-sorai, jadi satu kesatuan, ya. Nah, orang yang nabur, ya, saudara terserah Anda mau artikan seperti apa, menabur ini apa, ya, menabur kehidupan, doa, uang, apapun yang Anda pikirkan, ya, tapi yang pasti begini. Ketika mereka mengerjakan penaburan ini, keadaannya itu lagi enak atau tidak? Enggak. Kenapa? Yes. Karena mereka sedang menangis. Umumnya orang yang lagi sedih sampai mencurahkan air mata, itu biasanya tidak lagi bisa beraktivitas dengan normal. Setuju gak? Setuju gak? Kalau saya misalnya berantem sama istri sampai saya juga menangis, lalu disuruh khotbah di perayaan JKI Home Church yang ke-7 nanti misalnya, ya, entah udah di gedung mana gitu loh, ya. Ya Anda sih amin, sayanya mana bisa khotbah. Mana bisa berantem teriak-teriakan sambil nangis di perjalanan menuju, pilih deh mau di mana. Namanya juga bermimpi, ya kan? Bisa nggak orang beraktivitas normal? Bahkan aktivitasnya itu berbentuk mengeluarkan sesuatu dari diri dia. Ya. Nabur itu kan keluar. Sulit, biasanya gak bisa. Tapi ternyata dalam Tuhan ini bisa dilakukan. Ya, Bapak Ibu dengar, dusta setan yang berkata, ketika Anda dalam keadaan luka, maka Anda gak bisa ngapa-ngapain, salah. Ketika Anda lagi sedih, maka Anda tidak boleh memberikan apa-apa, salah. Benar gak? Ketika Anda lagi kurang, maka Anda gak boleh beri sesuatu sampai Anda penuh dulu. Salah. Alkitab bilang, orang sambil nangis pun sebenarnya tetap harus menaburkan kehidupannya. Betul gak?
Harusnya tantangan, air mata, penderitaan itu gak bisa menghentikan karya Tuhan dalam diri kita. Tetap ada aktivitas yang bisa kita buat. Kalau mau nunggu semuanya beres dulu baru kerja buat Tuhan, kapan jadinya? Lah kita sampai kapan juga mungkin ya ada aja air mata dikit-dikit. Betul ya? Jadi satu, poin yang pertama, pulihkan kami, itu hal yang rohani. Tuhan, aku minta kerjakan mimpimu. Seperti engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Lalu apa yang keduanya? Kita perlu action nyata. Betul gak? Saya gak pernah lihat loh ya, Pak Irwan, Pak Gembala, rumah tangga itu bisa pulih modalnya dengan doa aja. Jujur sih belum pernah lihat. Coba cari deh, coba. Mana tahu ada. Saya belum pernah lihat. Percaya nggak, setelah suami atau istri berdoa, sang suami atau istri pun perlu menabur yang baik buat istrinya, betul nggak? Ayo, betul nggak? Kalau marahnya masih kayak orang kerasukan setan, saudara ya, istrinya dicekek, dipukulin, lalu habis berantem, suaminya ke kamar, Tuhan pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Ya, bagaimana? How? Ayo, gimana? Anda punya pacar kedua, ketiga, keempat ya, istri di rumah, betul gak? Ya. Lalu Anda bilang, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Gimana bisa? Gak bisa. Ya. Siapa di sini yang pernah ngalamin mujizat keuangan? Bisa katakan? Mujizat banget ya, pokoknya mujizat banget itu. Pernah? Ya. Saya pernah loh. Ya. Suatu hari ya, dulu banget berapa tahun yang lalu ya. Satu pasang datang yang bukan jemaat saya. Ini yang direkam ya. Makasih ya kalau mendengar ya nanti ya. Datang. Dia itu bawa kantong plastik. Tahu nggak kantong plastik gorengan, tahu nggak? Yang hitam kecil itu tuh. Ya, yang hitam kantong plastik kecil. Ya, gorengan kalau belinya goceng dapatnya kantong gituan. Kalau ceban yang gedean, yang putih, yang transparan kan, ya. Persis gorengan. Kantong plastik hitam kecil, dalamnya ada kertas di uul-uul. Nih, dia bilang, yang begitu orangnya laganya, nih, ya. Saya pegang dong, saya tetap ngomong sama dia, itu ibadah belum mulai di belakang, jadi kira-kira di sekolah saya ngomong, ya, pintunya di situ, ini tempat pendetanya di depan, saya ngomong, saya pegang, terus dia ngeliatin aja tuh kantong gorengan, itu taruh, dia bilang, ke depan, nanti hilang, oh yaudah, bilang ke saya, lu gorengannya sengit amat sih, saya bilang ya kan ya, saya jalan ke depan, saya taruh di meja. Saya balik lagi ke belakang, ngomong lagi sama dia karena dia kan di belakang, ya kan belum mulai ibadahnya. Terus dia mungkin kesal kali ya. Tuh ambil, ntar hilang. Apaan sih ini orang? Itu tuh duit, dia bilang. Terus dia bilang, si tante ini ya istrinya nggak pernah kasih perpuluhan setahun, dia bilang. Ya, lumayan waktu itu ya. Orang-orang lumayan lah high. Nah, tiba-tiba sadar mau bayar perpuluhan setahun. Pikir-pikir kasih gereja kamu aja. Dia bilang, bukan jemaat saya. Tuh mujizat, bener gak? Saya buka bener kantong gorengannya isinya duit semua saudara. Wih, itu mungkin salah satu uang paling banyak yang pernah saya lihat dulu saudara. Cash. Ya. Tapi Anda tahu gak? Hal kayak gitu gak terjadi tiap hari. Setuju? Bener gak? Atau ada yang kayak gitu Anda terjadi setiap hari? Tadi mana yang nerima mujizat keuangan? Boleh katakan? Boleh gak? Satu, terus siapa lagi? Masa Pak Gembala doang? Yang lain gak ada nih? Ngalamin hoki itu, menang tender gak ngapa-ngapain, gak ikut tender tapi menang tender. Ayo, ya kan? Pernah gak? Gak masang lotre, tau menang lotre. Ayo, pernah gak ngalamin? Siapa lagi? Pernah gak? Nah, kejadian tiap hari gak? Kalau tiap hari, Pak, tolong ajarkan saya gimana caranya. Enggak ya. Sisanya Anda ngapain? Menabur hidup gak? Betul gak? Tanah dan ladang pekerjaan kita, pelayanan kita, mesti dikerjakan gak?
atau nunggu sendiri. Ya, saya belum pernah dengar tuh ada orang sama saya, aduh pastor, gila kita nggak ngapa-ngapain, kita doa aja, tiba-tiba ribuan datang suatu hari bertobat. No such thing, saudara. Ya mungkin. Tetap ada program penaburan yang nyata. Nginjil, ngajak orang, ditolak, mau digebukin, ya kan? Mau dipukulin, dilempar dari bis. Benar gak? Tetap ada yang nyata. Ada. Kebangunan rohani itu kerja keras bukan? Benar gak? Perlu dipikirkan gak? Perlu strategi gak? Ya, didoakan aja. Iya pasti didoakan. Tapi doa doang. Sukar menurut saya sih. Sekali dua kali mungkin ada, tapi nggak terjadi setiap hari. Kisah Rasul, lawatan Pentakosta, dahsyat gak? Modalnya apa? Doa doang ya, betul ya? Terjadi tiap hari gak? Enggak loh buktinya, bener gak? Ya kan? Hari kedua, hari ketiga kita nggak ngeliat tuh 3.000 orang berikutnya, ya? Ketika Paulus di Athena, Paulus di mana tuh? Di Tesalonika, ya? Boro-boro 3.000 orang. Dia nginjil digebukin, dikeluarin dari kota, betul gak? Ya. Jadi iya doa ada, tapi karya nyata juga ada. Ayo do something with your life, buat sesuatu yang ajaib. Amin. Ya. Yang keenam, lihat sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Tuh kan? Ini lebih parah lagi. Sambil tetap kerja gak? Anda yang bingung, udah doa 30 tahun, tapi belum ada pekerjaan apa-apa. Mungkin Anda mesti belajar ngelamar kerja, saudara. Betul gak? Ya. Hal rohani dan hal yang jasmani, yang fisikal, berjalan bersamaan. Betul gak? Ya. Jalan sama-sama. Nah, Alkitab bilang gini, orang yang berjalan maju dengan menangis. Tuh. Lalu gak cuma jalan maju doang, tapi sambil juga menabur benih. Lihat, muncul kata ini lagi. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Ya. Amin ya. Bapak Ibu mau gak kerjaannya beres sesuai dengan standar pemulihan Tuhan? Mau gak kita punya gereja yang sesuai dengan standar pemulihan Tuhan? Mau gak kita punya rumah tangga yang sesuai dengan standar pemulihan Tuhan? Ya, saya pengen lu hubungan saya dengan istri itu sesuai dengan standar yang Tuhan tentukan. Dan saya pengen hubungan saya dengan anak saya sesuai dengan standar yang Tuhan tentukan. Dalam Tuhan tuh ada standarisasi. Ya, kita masih sadar bahwa kita perlu dipulihkan. Hari ini kita mau berdoa sama-sama, ya. Pak Irwan, saya minta izin boleh kita doa sama-sama ya. Kita mendoakan jemaat ya, kalau nanti Tuhan gerakan, ya. Bapak Ibu sudah duduk dengan suami dan istri masing-masing? Yang ikut sudah? Ya, tolong jangan gandeng suami orang, saudara, atau istri orang nanti doa sama-sama, ya. Pastikan Anda menggandeng suami dan istri sendiri, ya. Amin. Ya. Apa sih pemulihan apa sih yang kita mau terjadi? Satu, keluarga. Betul gak? Setuju gak? It's everything. Serius, itu keluarga segala-galanya loh. Anda bisa berpura-pura gak ada apa-apa. Bisa berpura-pura baik-baik aja. Pada akhirnya nanti hasilnya akan keluar, akan kelihatan. Benar. Hasil itu gak bisa dibohongin, saudara. Suatu hari itu akan muncul ke permukaan. Dan Anda menyesal. Kenapa? Karena kamu kehilangan waktunya untuk dipulihkan. Keadaan udah terlanjur memburuk. Ya. Kita mau berdoa buat keluarga kita yang pertama-tama. Habis keluarga apa? Menurut saya gereja. Gereja itu penting. Saya bersyukur hari ini padat merayap. Keren ya. Keren. Dan saya senang sekali ya untuk berbicara tempat ini. Thank you so much Pak Irwan dan rekan-rekan ya. Sebenarnya masih panjang yang bisa disambung ya. Lain kali lah ya. Tenang aja, free of charge pokoknya ya. Lain kali kita nyambung kapan-kapan.
Gereja perlu dibawa ke standar yang Tuhan mau. Benar gak? Sekarang Anda bisa renungin nih, apa ya yang gak sesuai, yang bisa diberesin. Jangan denial, jangan pura-pura, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Rumah tangga saya apa yang kurang, dulu gregetnya ada. Sekarang diajak liburan berdua aja udah gak mau. Apa yang salah? Ya. Yang kedua, gereja juga sama. Apa yang bisa dibereskan? Apa yang 2023 saya terbukti kurang bersungguh-sungguh untuk saya kerjakan. Oh, saya di sini masih ada malasnya. Oh, di titik ini saya masih kurang untuk bayar harga. Ingat, menabur dengan mencurahkan air mata. Benar? Sekali lagi, tidak automot ya. Enggak. Ya. Keluarga perlu dikerjakan. Gereja perlu dikerjakan. Yang ketiga apa? Setuju nggak menurut saya yang tidak kalah pentingnya? Yaitu standar pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Betul gak? Ya, saya gak mau bilang standar keuangan, standar kekayaan, enggak lah. Ya. Standar pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang masih mepet-mepet tipis-tipis tuh ya. Hampir nyerempet-nyerempet ke kali dikit lagi, saudara. Pengen gak punya pemeliharaan Tuhan yang lebih baik? Betul gak? Dalam Tuhan ada pemeliharaan lu. Ya. Bisa gak kita mengakui, iya Tuhan ya, 2 tahun terakhir ini, tipis banget, tipis. Bener tipis banget. Aduh, tiap malam tidur udah kayak apa tahu tegangnya. Tuhan, aku mau menabur lebih lagi dalam pekerjaanku. Sekalipun pekerjaanku ini bercucuran air mata, tapi aku mau semangat lebih lagi. Aku mau berjalan maju sambil menabur benih. Suatu hari pemulihan pasti datang. Ya, ngerjain bisnis gak enak loh. Kadang-kadang apalagi yang ngerintis ya. Ngerintis pelayanan, ngerintis whatever lah ya. Ngerintis apa segala macam ya. Wah, aku mau jalani. Amin. Ya, kalau perlu live saya live deh Tuhan sambil jual. Halo saudara-saudara, ya Bapak Ibu dipilih. Gak apa-apa deh. Aku mau jalani. Suatu hari standarisasi Tuhan pasti hadir dalam hidupku.